Dulu tuh gua itu anaknya sangat baik. Baik banget sebenarnya. Sangat baik Sangat baik baik. banget. Baik banget gitu. Gue itu baik banget sampai nenek gue itu, wah ini anak terlalu baik. Gitu. Ini anak terlalu baik, cucu gue ini terlalu baik. Sampai kandang domba aja kebakar. Itu udah nanti aja ya. Itu plot twist, itu plot twist. Kembali lagi ke channel kita UTO TV. Kali ini dengan konten yang sama kayak dulu ya. Ya dulu kan masih ini newbie gitu. Newbie. Sekarang kita kedatangan tamu untuk podcast dengan Pak Adeleo Kosasi. Ya, agak keren dikit Agak ya. keren dikit kan. Gue juga udah lama nih nggak ketemu sama gembongnya narkoba Sumedang juga kan, udah Om Abel. Yang kita tahu dia kan memang semua nih rampok-rampok pasti tahu nih Sumedang. Pokoknya penjahat Canda ya. penjahat kelas kakap tahu ini siapa. Allahu Akbar. Oke, kalau kayak gitu gue juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih buat undangannya. Udah diundang ke sini ya kan. Cerita apa nih? Biar rame cerita apa nih? Cerita apa, Pin? Tentang vape dulu. Tentang vape. Soalnya kan nge-vape. Tentang dunia pervape. Dunia perpepan ya kan. Pertama Kalau nge-vape gimana pertama? Kalau cerita Dari tentang awal aja. vape, Dari pertama. Iya. kalau cerita-cerita tentang vape nih gua sebetulnya udah lumayan lama juga, termasuk gua dulu pertama-tama nge-vape kenalnya sama Abel nih. Gua kenal sama Abel juga dari vape juga kita ya kan? Ya dari vape juga. Dari 2016-an 16 waktu itu masih sekolah nih, under 8 yang nge-vape nih. Ini kurang ajar, contoh yang tidak baik sebetulnya. Iya. Terus dicontoh sama gua. Gitu. udah pada sialan nih. Terus gue mau minta maaf juga sih sebelum kita masuk ke pembicaraan ya. Minta maaf, mungkin undangan udah sebulan lebih ya kan, gue baru bisa nempatin. Memang sibuk sih, gue Bandung Sumedang kan, istri gue kerja di Bandung kan. Di Bandung. Lanjutlah kalau ke dunia pet memang dulu sih gue jadi tim COD juga ya. Tim COD kan dulu. tim COD. Masih zamannya punya counter pulsa. Ya. Itu cerita counter pulsa itu sedih sebenarnya. Soalnya dulu gua kan counter pulsa sekalian aksesorisnya juga. Kan, aksesoris HP semua ada. Pas di counter pulsa itu gua memang lagi hobinya Mobile Legend. Iya, Mobile Legend. Pas Mobile Legend ya. Iya. Legend deh. Player Pas veteran lagi musim-musimnya itu season 4 ya. Gue di situ tuh masih belajar terus ngebet yang namanya skin. Ada skin baru nih, pengen sampai gua tutup counter bos. Hasil dari counter gua beliin ke skin ya kurang lebih total 12 juta lah skin gua sekarang ini. Sekarang ini. Wih, ampun. Tapi masih inget dulu pas udah dapet COD nih, kalau aksesoris HP pulang langsung dulu top up. Habis langsung. 12 juta. Dulu memang masih zaman brand, boleh disebutin brandnya. Paling ada tit nih. Ada titit gitu. Aduh, ampun lah kalau cerita tentang dulu. Tentang dulu 2016, kalau nggak salah sudah kontrak pulsa pada itu Batu Akik ya. Iya, sempat juga. Batu Akik kan. Melanglang buana juga di Batu Akik, lumayan ya ada 6 bulan lah melanglang buana di Batu Akik. Jadi setelah Batu Akik itu aku masuk di makin dalam di dunia vape. Makin dalamnya gua deket sama produser, terus bikin podcast juga sih tentang vape. Kesini wah menurut gue ini vape bisa ngidupin gue juga gitu kan. Gue jajan dari vape juga, makanya gue masuk terjun di bisnis vape. Sekarang gue udah buka toko, alhamdulillah 2 cabang kan ya. Udah 2 cabang, alhamdulillah. Ya walaupun makanya gue paling takut sebenarnya kalau Abel datang ke toko itu gue paling takut. Wah, rampok nih. Makanya gue Abel abis keluar dari toko gue langsung SO stok oknam gitu. Mana tahu ada yang hilang kan. Yang gue takutkan kayak gitu. Soalnya gue tahu nih Abel ini gembong rampok Sumedang gitu.
Kelas kakap ini mah. Kelas kakap. Iya ampun. Pernah gua yang bikin lucu itu curhatan si Abel tuh yang masih terniang sama gua. Waktu itu Abel datang ke toko gua, curhat dia nih. Gua hilang HP katanya dirampok pas tidur. Gua kaget dong. Gua kaget ya kan. Gua tahu dia ini gembong rampok dirampok gitu. Ironis kan? Ironis ya. Ironis kan. Iya gua kok kaget kok ada maling Maling yang kena maling. yang kena maling terus nggak kenal sama sosok seorang Abel. Mungkin dia nggak tahu gitu ya kan. Abel ini maling kelas kakap ya kan. Iya. Luar Sumedang kena maling, aduh. Kena maling. Luar Sumedang kena maling. Jadi ya begitulah. Sekarang udah 2 toko alhamdulillah di PEP. Cuman memang kalau sekarang semenjak pandemi kalau soal ekonomi PEP berkurang Jelas kan. Berkurang turun, mungkin bukan di PEP doang sih ya, Pasti banyak juga di yang usaha lain yang juga. lain. Pokoknya sedih lah, pengen nangis gue sebetulnya gitu. Kalau tentang ekonomi gue pengen nangis. Lanjut gimana nih? Gimana lagi, Ben? Apa ya? Pandangan Pak Ade kalau lihat pasar Sumedang tentang vape lah. Pasar Sumedang itu indah. Indahnya seperti ini. Mereka itu bahu membahu. Kayak kalau beli liquid terus ada istilah sebatas kuku. Kayak gitu. Jadi belum habis sudah dijual banyak di pasar Rangkasnya juga. Itu bikin indahnya dunia sebetulnya. Padahal di situ memang banyak kecurangan. Maksudnya ada kecurangan kayak si liquid ini kan belum habis. Iya. Belum habis, mereka masih ada sisa. Ada juga oknum yang Ngoplos ya, ditambahin PG. Iya. Jadi agak banyak lagi dan harganya ini lagi. Jadi Cuman soalnya banyak nih yang ke toko datang nih curhat. Mereka sambil curhat juga, kenapa ya gua beli liquid ini gitu ya, rasanya kok agak beda, agak kurang gitu. Dan dia ketika beli baru dia kaget, rasanya kok kayak gini Pol rupanya ya. Beda sama mungkin yang mungkin karena satu kan liquid itu kan cepet banget ya kalau buat jadi hambar, kayak dibuka itu berpengaruh sama rasanya. Persoalan tentang ya, Pep? Komunitas di Sumedang gimana? Gimana ini? Kalau ngomongin komunitas sebetulnya sih sensitif ya. Sensitif soalnya gue di Sumedang itu masuk di semua komunitas Sumedang gue masukin. Pertama gue memang suka yang namanya komunitas. Ya, gue suka sama yang namanya komunitas. Yang udah juga tahu lah ya kan, sampai dibui kan. Gitu. Gak usah diungkit-ungkit. Oh, jangan diungkit-ungkit dulu. Oke, siap. Jadi kalau di komunitas itu gue masuk semua dan alhamdulillah Sumedang itu solid. Beda kita kalau bisa boleh ngebanding-bandingin, kita sebetulnya lebih bagus, kita lebih kompak sih kalau di komunitas tentang PEP ya. Kalau di luar kota ada aja yang namanya senggol-senggolan itu. Kalau ngebuat di Sumedang alhamdulillah kita bikin PEP meet, rame. Kumpul semua kan, semua komunitas sampai kumpul semua rame. Gue sukanya di situ sih, kayak kita kemarin bikin acara bukber ya, rame kan, semua komunitas datang sampai ratusan orang gitu datang. Gue suka tuh kalau sama Sumedang kayak gitu. Memang sih Sumedang ini terkenal sama kenyamanannya sih, kenyamanan kayak gitu. Kalau soal di komunitas nggak usah kita nyebut itu komunitas mod lover daerah atau cara penyedotan komunitas, nggak usah ngebedain itu karena kita sama aja Peppers. Kalau pandangan gue kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya gini Pak Ade, lebih worth nge-vape atau lebih worth ngerokok? Kalau buat gue lebih indah itu di PEP. Lebih indah di PEP. Banyak yang bilang PEP itu lebih aman daripada rokok konvensional. Iya. Cuman nih, memang sih ada gue rasain dari perbedaan. Gue itu dulu sering yang namanya ngap tuh apa, sesak napas. Kalau gua ngerokok konvensional itu sering ada sesak, tapi semenjak ngepep sesak itu berkurang. Walaupun gue jujur aja gue masih perokok pasif. Iya, merokok pasif. Jadi gue masih merokok juga, masih ngepep juga, walaupun gue merokok nggak sekuat dulu lah. Dikurangin sekarang ya. Lebih ya, pokoknya gue ada kayak gini. Sebulan ini gue lagi suka ngepep, nggak merokok sama sekali, kecuali kalau ada punya orang gue minta.
Gratis Kalau lebih ada punya- enak. Iya, kalau ada punya orang dia di meja cetut satu, Bawa satu, satu. satu kan irit duit Gitu gitu. ya kan. Kan yang indah lebih gratis. Yang apa-apa itu yang cik dah. Cik. Gitu. Cik Cik nyobain. hiji. Cik nyobain gitu ta. Itu yang enak sih ya. Apalagi Pin? Apa? Udah banyak pertanyaan. Udah banyak pertanyaan. Abelin semuanya. Nah, keluarin semuanya penasaran Abel ke Pak Ade. Ya. Tentang dunia vape atau apa gitu kan. Kalau gue sama Abil ini udah sahabat, udah bilang udah duluran kita udah panjang ya. Udah kayak kakak sendiri kalau Pak Ade. Kalau gue sama si Abel, kalau gue nggak mau sih nganggap dia adek sebenarnya. Kejam kali. Jadi gue sama si Abel memang udah ya berarti kalau sama ini udah 6 tahun lah. Udah 6 tahun bareng. Udah 6 tahun kami kenal. Memang kalau buat persaudaraan itu masih kurang. Soalnya kita nggak tahu nih di masa-masa sekolah kita dulu gimana kan. Tapi gue alhamdulillah sama Abel hubungan baik. Dia masih sering support sama usaha gue suka. Kalau buat itu gue jujur makasih banget. Sama-sama. Nangis gue dulu. Jangan direka-reka dong. Jadi reka-reka ya. Parah sih. Jadi indahnya seperti itu sih kalau dunia vape ini. Dari yang nggak kenal sampai kenal kayak gini kalau dunia vape. Jadi benar gua kalau ngebilang kayak gini kan ada istilah anak vape itu dari kebul jadi dulur. Ya. Itu kita rasain Kita juga rasain. ya. Dari pertama ketemu, wah ini kenalan dulu. Oh ini Pak Ade, ini gini nih orangnya. Sampai ke sini, oh ini hayu ikut usaha Jadi gini. gua sebenarnya lebih banyak tambah saudara itu di vape ketimbang di komunitas gua dulu gitu kan. daripada Komunitas komunitas gua dulu. dulu itu nyari musuh cepet dia. nyari musuh cepet. Seminggu sekali pasti ada. Ada. Mungkin tiap malam ada. Tiap malam ada. Tiap malam ada. Tiap Itu nongkrong musuh di baru. mana pasti ada. Ada. Soalnya kan kenangan indah gua banyak sih. Banyak banget malahan. Banyak banget. Iya, Kalau twist. Kalau di vape kan sekali vape meet nih, ketemu kenal di dulur. Benar. Terus kan hobi gua itu keluar kota ya. Bukan so sibuk, memang sibuk kan. Pertama gua nyari relasi buat memperbesar itu gua sih apa? Usaha. Penjualan usaha gua. Sekalian gua gimana sih nih vape di luar kota gitu. Rupanya Apakah ada vape- perbandingan gimana? perbandingan tiap kota itu pasti ada perbedaannya tapi sama sih gitu. Kalau buat intinya sama. Makanya gue sering itu kayak ke Majalengka. Alhamdulillah sekarang banyak saudara gue dari vape di Majalengka. Terus ke Bandung, wah jangan ditanya di lah. Bandung. Iya jangan ditanya lah. Terus kalau di Bandung ini kan sekarang lagi ngusahain masuk ke menteri juga tentang vape ini. Mau bikin sentralnya vape itu di Bandung. Jadi kalau kita mau ke Bandung itu nanti ada tugunya tuh. Selamat datang di kota vape. Oh, jadi Bandung itu jadi kota vape. Iya ada, itu lagi sedang diusulkan juga, lagi pendekatan sama Ridwan Kamil. Mudah-mudahan lah, iya kan mudah-mudahan. Jawa Barat Amin. juara. Tentang vape. Juara. Bukan dari kalau budaya dan wisata kita memang udah siapa yang nggak kenal Bandung sih gitu kan. Kalau sekarang mudah-mudahan vape juga dikenal karena Bandung. Karena Bandung. Mudah-mudahan gitu. Banyak distributor juga dari Bandung kan. Iya, distributor sebetulnya banyak dari Bandung, walaupun ada Jabodetabek, ada Medan juga ada. Tapi kebanyakan. Iya, dari- tapi kebanyakan produsen-produsen itu dari Bandung. Dan distributor bukan satu dua, Bukan satu dua, banyak banyak banget. Ya. Makanya vape ini memang udah kayak kebutuhan kalau Udah sekarang. kebutuhan hidup. Jadi kayak no vape no life ya istilahnya. No vape no life. Gua soalnya pernah kayak gini nih, gua ke Bandung. Vape gue ini gua tinggalin nih di Sumedang di toko. Ketika gua pulang dari dari toko, gua ke Bandung nih. Di Bandung ini gua 3 hari tanpa vape ngerokok. Kayak yang ada yang hilang. Ada yang kurang di hidup. Ada yang kurang, iya, ada yang kurang. Berarti memang gua udah wah, Udah ketergantungan sama vape ini. Iya, satu ketergantungan, gue juga udah merasa nyaman. Soalnya kalau gue rokok terus konvensional, ada tuh efek asam-asam di mulut kayak gitu ketika bangun tidur. Karena di vape itu nggak ada. Nggak ada. Di Jadi vape fresh nggak kalau ada. vape mah.
kayak gitu. Kalau di Pep ini Indah seperti itu. Kalau Mang Abel gimana? Mang Abel sendiri gue bertanya lah nih ya. Sekarang sama Mang Abel. Mang Abel sekarang masih ngutang liquid. Udah enggak sekarang. udah enggak. Udah enggak sekarang. Gua Alhamdulillah kira kemarin masih juga udah dikasih. Udah dikasih. Oh sekarang udah jadi buzzer ya. Udah buzzer Yo, dikit-dikit. sekarang bener orang itu nyari bukan karena cantik, bukan nyari karena cantik atau tampan yang bagus, yang seperti monster seperti Mang Abel juga sekarang sudah Sekarang dicari. suka cari-cari yang unik. Oh yang unik-unik dia ya, kayak Mang Abel kan unik dia. Unik kan? banget. Sangat unik dia. Mengerikan gua kira Mang Abel itu masih tetap sering ngutang liquid. Enggak, sekarang enggak. Oh, Alhamdulillah iya. tobat. Alhamdulillah. Tapi nodong orang masih. Oh enggak. Enggak. Itu cerita lama. Cerita lama ya. Itu masih cerita lama. Oh cerita lama. Oke Mang Abel. Abel ini luar biasa, dia hatinya nih kayak baja. Lu mau ngatain dia kayak gimana, kalau dia selama masih ketawa berarti dia nggak apa-apa. Kecuali kalau dia udah melotot, nah ngajak ribut. Berarti ngajak ribut gitu. Udah diem-diem gini terus parah sih itu kalau Ya udah parah itu kalau udah diam-diam. Mungkin Dia- pundung atau dia mau berak. pokoknya kalau udah diem dunia nggak baik-baik saja Nggak pokoknya. baik-baik saja ya. Matahari terbit dari barat. Plot twist Aduh. parah. Terus kalau yang namain Abel Mon itu siapa? Gue mau nanya nih. Yang namain Abelmon itu sendiri itu Iya. Pak Ade. Oh, gua Sebenarnya sendiri ya. Berawal dari candaan, dari main Mobile Legend ada Balmon kan. Ada Balmon jadi Belmon. Jadi Belmon, waduh Bel Monster kata gua. Jadi ditanya kebanyakan Belmon kenapa manggil Belmon? Karena Abel Monster. Monster, nah, Bilang kayak gitu. kebanyakan- Kenapa disebut monster? Dia menyeramkan. Gue bilang kayak gitu lah. Gua apa adanya. Dia menyeramkan ya gue bilang menyeramkan. Lebih baik ngomong di depan daripada ngomong di belakang. Iya. Benar betul, kan? Betul. Gua laki, Bos. Benar. Masa di belakang? Kayak udah-udah gitu ya. Parah sih. Ya namanya juga manusia kayak gitulah. Pasti ada ngomongin di belakang nggak tahu lah Nggak orang tahu lah ya. ya. Walau Peduli banget lah. Yang penting mah kita have fun. Gue suka sama lu tuh karena hati lu tuh baja. Gua buat suka buat gitu. apa gini Pak Ade, buat apa kalau di ngomongin dijelek-jelekin tuh mental dikit. Oh jadi lu ceramain gue nih ceritanya. Enggak. Gitu ya juga. Ngeri Belmon ya, Bel Monster. Iya, soalnya kayak apa ya, Pak Abel nih dari dulu wajahnya mirip kayak Balmon dulu gitu. Iya, Balmon dulu memang mirip dengan Abel. Iya, kayak God Over-nya gitu. Jadi ada jambrosan gitu kan, hitam. Kalau pernah nonton Good Opera itu ada yang versi hitamnya tuh, kayak si Abel tuh. Tapi Pak Ade, dari kata-kata Belmon itu semua orang taunya Belmon. Sampai sekarang di anak-anak retorika nyebutnya ada yang Belmon, ada yang Bel Cobra. Oh, Bel, wah, kok ngeri ada kobranya sekarang ya? Jadi gini nih ceritanya dari teman. Kok ada Abel Kobra? Gua mau tahu nih gimana ceritanya. Jadi nih. dari teman gini, dia kan non Muslim, Konghucu. Dia kan dengan Feng Shui. Lu lahir tahun berapa? Tahun segini. Oh, sionya kobra. Oh, Ular. Jadi udah aja namanya ganti, jangan Bel Monster, Abel Cobra katanya. Oh, kayak gitu ya? Kayak gitu. Dari anak-anak retorika gitu. Abel Kobra boleh juga ya tuh ya. Iya, ganti nama. Ganti nama. Gue juga kalau bisa ganti nama karena nama itu kan sebetulnya dibumingkan atau dibikin bukan sama kita sendiri, Tapi dengan orang lain. sama orang lain gitu ya. Kayak gue kalau gue bisa milih nama panggilan gue pinginnya Ade Blade. Soalnya apa-apa yang namanya ada blade-nya gacor, galak pokoknya dia, wah gitu ya kan. The Blade, tempur. anjir, Ade The Blade, wah anjir kan. Jadi bukan Ade Leo lagi. Bukan. Pengen Terus ya kalau cerita nama sih ada Leo Kosasi ya kan. Leo ini sebetulnya udah dihilangkan. Sudah dihilangkan. Iya, di KK dan di KTP udah dihilangkan karena dulu tuh gua itu anaknya sangat baik. Baik banget sebenarnya. Sangat baik Sangat banget. baik. Sangat baik banget. Baik banget gitu. Gue itu baik banget sampai nenek gue itu wah ini anak terlalu baik gitu. Ini anak terlalu baik, cucu gue ini terlalu baik. Sampai kandang domba aja kebakar. Itu udah nanti aja ya. Itu nanti plot aja. twist, itu plot twist. Nah, itu tiit pokoknya Iya, gitu ya. tiit. Jadi si nenek gua ini nyebut nama Leo. Mungkin nih karena nama kata nenek Karena gua nama. kayak gitu kan. Mungkin karena nama Leo
jadi dicabut, jadi ada kosasi sekarang mah kayak dalang gue ya kan. Ada kosasi, nama-nama dalang. Kayak nama dalang. Sebetulnya sekarang gue masih hobi sih ngedalangin cerita orang, gue sukanya kalau sekarang gitu. Nah, balik lagi ke topik vape lah. Ke topik vape lagi ya. Terlalu jauh ini. Terlalu jauh. Jauh Udah ya. melencengnya. Melencengnya jauh ya. Tapi gue suka memang ngorek-ngorek hidup orang ini, gue suka. Dia di situ ada keceplosan kan nih gitu. Lumayan buat gibah gue ke depan gitu. Parah. Soal komunitas vape itu besar. Terus pun memang fondasi pertama buat di vape itu komunitas. Kalau buat sekarang ya komunitas, vape store baru user. Ini Pak Ade tentang soal user nih. Kan kadang-kadang ada user yang gini di komunitas. Ada yang gengsian. Bagaimana kata Pak Ade? Gengsi mah gak usah mau hidup lah, mati. Jadi kalau gengsi mah gak usah hidup lah. Kalau sekarang berarti dia gengsi gak usah berkomunitas. Gak usah berkomunitas sendiri Iya, aja. Sendiri aja. Kalau lu gengsi mah ya. Kalau di komunitas itu keluarga kedua kita. Keluarga kedua kita kan. Setelah keluarga kita. Jadi kalau dia gengsi ngapain dia masuk komunitas? Gengsi karena gue punya ini babi lu gitu. Kan kebanyakan lihat-lihat dari orang ini gini gua Iya, ini. memang vape itu kan kebanyakan orang ngidentikin sama kayak gini. Wah, anak vape ini gengsinya tinggi gitu. Memang ada satu kebanggaan buat kami vapers gitu lah. Kami pakai vape ini, kami ini orang tahu vape itu nggak murah. Kalau menurut gua ya, Emang mungkin nggak kalau murah. kata Sultan mah receh, gitu. Receh aja. Menurut gua vape itu mahal. Soalnya buat beli satu liquid aja, kalau misalnya dia pekerjaan dia penghasilan dia 80.000 sehari, berarti dia 2 hari baru hari bisa kerja, beli 2 hari liquid. kerja tanpa makan loh. Tanpa makan, belum potongan makan kali itu. Makan baru dapat liquid sebotol. Ya, makan Tapi masih memang padang liquid aja. ini bisa bertahan sebulan. Sebulan. Kayak gitu. Nggak mungkin kan dia ngepep sama nasi kan? Nggak mungkin, nggak lucu dong. Nggak lucu dong. Iya. Kemarin malah ada yang eksperimen liquid muffin. Masukin ke ini mie ayam. Wih, itu bagus. Tapi gua pernah gini. Kan gua ada temen nih, Maman Racing. Oh, Maman Racing. Maman Racing. Iya. Jadi Maman Racing gua itu waktu itu pep meat makan sama ayam. Sama Oh, ayam iya, bakar. iya. Ingat. Sama ayam bakar ya, sama ayam bakar gue cobain. Kok ayam gua pedes ya? Gitu ya. Pedesnya beda nih. Di mulut ini panas gitu. Bukan pedes-pedes cabe. Bukan pedes-pedes cabe nih, tapi gue makan habis. Setelah habis baru Maman bilang, "Wih, enak Pade liquidnya." Anjing, gue bilang kayak gitu. Memang babi banget tuh si Maman itu. Dulu pernah juga kan pas zaman kumpulnya di rumah Apple, kerupuk pakai liquid. Indomie. Iya, Indomie itu bagus banget. Jadi kita nyedot pep, Makan nasi. makan nasi sama kerupuk. Sama kerupuk. Memang dia flavor Indomie. Bawang doang. Bawang doang. Minyak bawangnya doang, tahu kan Pak Ade? Iya, minyak bawangnya doang itu gitu. Anjir, mengerikan pokoknya. Tapi sekarang vape udah mulai indah sih. Kalau sekarang nggak kita sulit kayak dulu. Cuman semakin kacaunya ini memang kebanyakan ada yang mencari keuntungan, tapi dia nggak sesuai. Gak sesuai dengan ini vape-nya. Iya, nggak sesuai dengan ini vape-nya. Banyak oknum lah. Ya termasuk Mang Abel Oh, kan. enggak juga, Kan enggak juga. toko-toko dia ngutang liquid nggak bayar gitu. Tapi udah berhenti. Udah berhenti. Oh, kirain masih nipu. Pak Ade, cerita paling unik yang paling gak bisa dilupain di tentang vape apaan? Di tentang vape ya gua kenal sama lu lah. Itu cerita paling unik soalnya gua ketemu sosok monster dalam kehidupan gua sama lu dari vape. Jadi gua susah ngelupain ini. Sulit ya. Sulit. Sulit kayak gitu sih. Jadi memang lu tuh sangat mengerikan orangnya. Sampai orang lain sampai nyebutnya Beamons. Bel monster. Gara-gara Pak Ade ini nih. Ya sekian podcast dari Pak Ade ini. Mungkin kita akan lanjut ke part 2 nanti. Sekian dari saya, Pak Manajer yang tidak berguna, Bel Gabriel Brilian Hidayat, The Monster. Oke sih. Dan Kelvin Ferreira Irawan yang gak guna sebenarnya mah.
Lu mantep banget ya. Kalau gua apa sebenarnya? Gua ada blade ya. Berguna. Oh, Pak Ade ini sangat berguna. Sekian dari kami UTO TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, Karena kita butuhnya. Nun.